Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Gugus Hayam Muruk, kelompok Bargawa 2, akan mempresentasikan achievement berupa inovasi baru dalam bidang ekonomi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Berikut adalah anggota kelompok Bargawa 2. Secara umum, untuk melakukan transaksi investasi, para pelaku pasar harus bertemu secara fisik di lokasi trading floor Bursa Efek Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut akan memakan biaya dan waktu yang lebih banyak. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi mampu memberi kemudahan bagi semua orang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan. Maka dari itu dilakukanlah investasi keuangan. Investasi keuangan adalah penanaman modal pada aset yang wujudnya tidak terlihat nyata, merupakan kontrak tertulis dalam surat berharga yang dapat diperjualbelikan yang berisi klaim atas aktiva real pihak yang menerbitkan sekuritas seperti saham, obligasi, reksadana. Nah, salah satu yang bisa kita investasi itu, yang bisa kita lakukan sekarang adalah investasi digital. Era telah mengubah gaya hidup masyarakat, termasuk kemudahan dalam transaksi pembayaran serta investasi digital. Literasi keuangan berkaitan dengan memiliki pengetahuan produk dan konsep keuangan, memiliki kemampuan yang dalam mengatur perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang, serta memiliki kemampuan mengambil keputusan pengelolaan keuangan. Baik, berikut adalah cara berinvestasi secara digital. Yang pertama, pastikan kita telah sehat secara finansial. Sebelum berinvestasi, pastikan telah memiliki dana darurat yang ideal dan memiliki proteksi keuangan dengan memiliki jaminan kesehatan atau asuransi. Merencanakan keuangan untuk masa depan memang sangat penting. Namun, jangan pernah sepelekan hal-hal yang menjadi perhatian dan prioritas di masa kini. Tanpa dana darurat yang ideal, kita akan kesulitan dalam menghadapi risiko hilangnya pendapatan akibat PHK atau ketidakpastian ekonomi. Tanpa perlindungan kesehatan, kita juga bisa kehilangan dana yang cukup besar ketika harus berobat. Yang kedua, tentukan tujuan terlebih dahulu. Jadi, kita harus mengetahui tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam berbagai periode. Sebut saja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tanpa tujuan yang jelas, maka proses investasi akan menjadi tidak terukur. Setelah menentukan tujuan, tentukan pula kebutuhan dana untuk merealisasikannya. Kita bisa memulai proses investasi setelah memahami kebutuhan dana. Jadi yang ketiga, kenali profil risiko. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik investasi yang berbeda-beda dan setiap investor juga memiliki profil risiko yang berbeda. Profil risiko bergantung kepada kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menoleransi risiko investasi. Profil risiko tentu saja bisa mengubah kita ketika berubah pemahaman seseorang akan investasi mulai meningkat. Peningkatan pemahaman akan berinvestasi akan meningkatkan kemampuan menoleransi risiko. Oke, selanjutnya adalah kenali resiko sistematis dan non-sistematis investasi. Bila profil resiko memiliki tolak ukur berupa kondisi psikis sang investor, ada pula resiko investasi yang tidak boleh luput dari investor. Dalam investasi, terdapat dua jenis resiko, yaitu resiko sistematis dan resiko non-sistematis. Resiko sistematis merupakan resiko yang sama sekali tidak bisa dihindari dan diversifikasi, serta menyerang ke segala macam instrumen. Dan risiko tersebut bisa berupa risiko pasar, perubahan tingkat suku bunga, dan inflasi. Sementara itu, risiko non-sistemik yang dinyatakan sebagai risiko yang masih bisa dihindari dengan cara diversifikasi, yaitu instrumen investasi.
Resiko tersebut antara lain adalah resiko bisnis, resiko likuiditas, dan resiko tuntutan hukum. Selanjutnya adalah kelebihan berinvestasi secara digital. Yang pertama adalah waktu yang dipakai menjadi lebih hemat. Yang kedua adalah kita dapat mulai berinvestasi dengan jumlah yang kecil. Maka dari itu, investasi digital sangat cocok bagi pemula yang baru belajar berinvestasi. Yang ketiga adalah proses transaksi lebih mudah karena bisa dilakukan di mana saja. Yang keempat adalah bisa menjadi tabungan jangka panjang. Dan yang terakhir, mudah dipantau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan semoga inovasi baru dari kami menjadi bermanfaat bagi kita semua di masa depan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.